wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raini. Nama saya Nur Hadi. Saya Risa Nurmaya. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang manajemen organisasi madrasah untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran madrasah efektif. Selamat menyaksikan. Oke, pembahasan pertama tentang pengertian manajemen organisasi madrasah. Manajemen organisasi madrasah memiliki pengertian manajemen adalah seni atau ilmu sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya manusia untuk mencapai tujuan madrasah agar lebih efektif dan efisien. Oke, pembahasan kedua itu tentang fungsi manajemen organisasi di madrasah. Nah, di sini terdapat 4 fungsi utama dalam manajemen organisasi madrasah. Yang pertama itu perencanaan atau planning. Nah, di dalam perencanaan ini yaitu merupakan proses yang sistematis yang akan dilaksanakan atau dilakukan di waktu yang akan datang. Ya. Yang kedua ini pengorganisasian atau organizing. Nah, di dalam organisasi ini yaitu proses mengatur, mengalokasikan, dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang agar tujuan di dalam organisasi ini mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Yang ketiga itu pelaksanaan atau accounting. Nah, di dalam pelaksanaan ini merupakan bukti nyata atau realisasi terhadap planning yang telah direncanakan. Nah, yang terakhir ini pengawasan atau controlling. Nah, di dalam pengawasan ini merupakan proses atau rangkaian yang sistematis yang dilakukan terus-menerus atau berkesinambungan agar pekerjaan yang di dalam organisasi ini tidak dilaksanakan semena-mena, karena memang di pengawasan ini merupakan proses mengkontrol agar kerjaan itu dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya terdapat landasan manajemen organisasi madrasah ini tertuang pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya yaitu adalah prinsip-prinsip dalam manajemen organisasi madrasah. Yang pertama yaitu ada prinsip efisiensi dan efektivitas, yaitu suatu titik tolak pelaksanaan manajemen dalam organisasi, yaitu bisa semaksimal mungkin dalam memanfaatkan suatu sumber daya, tenaga, dana, dan fasilitas yang ada secara efisien. Yang kedua yaitu ada prinsip pengelolaan. Prinsip pengelolaan ini yaitu manajer yang baik itu akan selalu bekerja dengan langkah-langkah manajemen dan fungsional yang telah yang merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip mengutamakan tugas pengelolaan, yaitu manajer itu adalah seorang yang bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan suatu organisasi, baik itu organisasi internal maupun organisasi eksternal. Yang keempat yaitu ada prinsip kepemimpinan yang efektif. Seorang pemimpin itu harus memiliki kebijaksanaan dalam mengambil suatu keputusan, yang berarti seorang pemimpin harus mengambil keputusan dengan secara tegas, lugas, tuntas, dan berkualitas. Dan yang terakhir yaitu ada prinsip kerjasama. Prinsip ini didasarkan pada pengorganisasian dalam manajemen. Semua tugas dan kewajiban tidak hanya dikerjakan oleh satu orang saja, melainkan dikerjakan oleh anggota menurut keahliannya dan tugasnya. Ya, selanjutnya manfaat manajemen organisasi madrasah. Adapun manfaat manajemen organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu kita membuat strategi dalam berorganisasi yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kesadaran kita akan suatu ancaman eksternal sehingga kita terbiasa mempersiapkan rencana lain atas kejadian yang tidak diinginkan.
Yang terakhir yaitu dapat mengetahui dengan baik strategi pesaing sehingga kita bisa lebih mudah menghadapinya. Oke, selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen organisasi di madrasah. Di dalam manajemen organisasi madrasah ini terdapat 5 ruang lingkup. Yang pertama itu manajemen kesiswaan atau manajemen yang berkaitan dengan kesiswaan. Jadi di dalamnya ini mengurus segala bentuk atau segala hal yang berkaitan dengan siswa, mulai siswa itu masuk sampai siswa itu keluar. Dan yang kedua itu manajemen kurikulum. Nah, di dalam manajemen kurikulum ini mengatur segala program yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. Dan yang ketiga itu manajemen personil sekolah. Nah, di dalam manajemen personil sekolah ini, di dalamnya itu merupakan sistem atau unit-unit yang berperan di dalam organisasi di madrasah tersebut. Yang keempat itu manajemen pembiayaan. Nah, di dalam manajemen pembiayaan ini itu mengurus segala hal atau segala bentuk yang berkaitan dengan anggaran biaya. Dan yang terakhir itu manajemen sarana dan prasarana. Nah, di dalam manajemen sarana dan prasarana ini itu mengatur segala bentuk yang berkaitan dengan sarana dan prasarana di sekolah atau di madrasah tersebut. Selanjutnya yaitu adalah struktur dari manajemen organisasi madrasah, yang dimana tingkat pertama itu ditempati oleh kepala sekolah, lalu komite sekolah, lalu kepala tata usaha, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, wakil kepala sekolah bidang humas, koordinator BK, dan adapun guru. Dan yang paling terakhir yaitu adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun organisasi madrasah yaitu tingkat sekolah. Berdasarkan tingkatannya, sekolah di Indonesia itu dapat dibedakan atas sekolah dasar atau SD, sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLTP, dan sekolah lanjutan tingkat atas SLTPA, dan yang terakhir yaitu ada perguruan tinggi. Nah, selanjutnya permasalahan manajemen di sekolah yang sering muncul dan beserta solusinya. Yang pertama yaitu permasalahan yang pertama yaitu ketidakjelasan wewenang dan tugas pada struktur sekolah. Solusinya yaitu wewenang dan tugas pada struktur organisasi sekolah harus lebih jelas lagi dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu antar pihak pengurus. Yang kedua masalahnya yaitu intervensi atau menggunakan wewenang yang bukan haknya tanpa melalui wakil yang bersangkutan. Solusinya yaitu jika suatu wewenang yang diberikan kepada seseorang, orang tersebut harus menjalankan wewenang tersebut sesuai dengan wewenang yang telah diamanahi. Oke, yang terakhir itu tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam struktur organisasi madrasah atau manajemen organisasi di madrasah dan solusinya. Di sini saya mengambil 2 permasalahan di dalam manajemen organisasi madrasah. Yang pertama itu mengenai ketidakjelasan wewenang dan tugas pada struktur organisasi madrasah. Solusinya, wewenang dan tugas pada struktur organisasi madrasah itu harus lebih jelas lagi. Jika terjadi ketidakjelasan, maka harus adanya koordinasi antara pihak pengurus. Dan yang kedua, ini tidak tanggung jawab atau tidak kurangnya rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas organisasi, atau bisa kita sebut tidak mampu menunjukkan prestasi kerjanya. Solusinya itu diberikan sanksi yang lebih tegas lagi apabila tidak mampu menunjukkan prestasi kerjanya, atau sebaliknya perlu adanya evaluasi diri guna mengetahui kecakapan yang ia miliki.
Terima kasih telah menonton video saya. Semoga video saya yang telah dipaparkan semoga bermanfaat bagi Anda semua.